alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang taat kepada Allah. Di saat-saat seperti ini banyak orang yang lalai. Saat ini mungkin ada orang yang sedang tidur di kasurnya, ada yang duduk di sofanya, ada yang mungkin lagi makan TV dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah Anda dijadikan orang yang hadir di majelis ilmu. Ini kenikmatan yang luar biasa, namun kadang kita tidak merasa, hadirin. Kadang kita ini Allah tuh nggak ngasih nikmat lawan kita, padahal itu nikmat yang besar, yang agung yang Allah berikan kepada kita. Nikmat seperti apa sih yang Anda maksud? Kalau nikmat semacam ini bukan tidak dikatakan nikmat, tidak dianggap nikmat. Demi Allah yang paling bermanfaat di kubur majelis semacam ini, hadirin. Duduknya pian di majelis ini yang nggak dianggap, mungkin menurut pian tidak berharga, cuma duduk ke majelis mungkin nggak berharga, tapi ini yang paling berharga di kubur nantinya. Ini sebagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Tidak diperlihatkan, tidak ditampakkan bagaimana keutamaan orang-orang duduk di majelis zikir seperti ini. Ka'ab bin Mati al-Himyari mengatakan dalam satu riwayat Abdullah bin Mubarak, "Lau badalin nas thawaba majlisil ilm laqtatalu." Kata beliau, seandainya ditampakkan, nampak kepada manusia pahala daripada majelis ilmu, maka mereka akan saling berbunuhan untuk hadir ke majelis. Mereka rela berperang untuk hadir ke majelis. Hatta yatruka kullu dzirtin ima, hatta yatruka kullu dzi sukin suqah. Sampai mereka akan rela, kata beliau, yang punya toko, yang punya pasar, dia akan tinggalkan pasarnya. Yang punya jabatan akan meninggalkan jabatannya. Untuk apa? Untuk bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, hadirin. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang begitu agung. Bahkan Abdullah bin Mubarak mengatakan, seandainya orang yang mati tadi itu mereka dikasih harapan, misal pian meninggal dunia, seandainya tanya kepengen hidup mau apa, maka mereka mengatakan, aku akan hadir majelis ilmu Nabi Muhammad, aku akan hadir majelis seperti ini. Kenapa? Ini yang paling bermanfaat di kubur nantinya. Kenapa? Apa sebab? Karena hadir di majelis itu nggak perlu niat. Hadir di majelis itu nggak perlu niat dan tidak perlu ikhlas. Walaupun pian kada ikhlas tetap diterima. Allah ngelihat jamaah, Allah nggak ngelihat per individu, yang dilihat perkumpulan semacam ini, hadirin. Tapi kalau pian sholat dilihat ikhlas diterima, kada ikhlas ditolak. Sedekah juga begitu, ikhlas diterima, kada ikhlas ditolak. Ibadah puasa juga begitu, tapi hadir majelis walaupun niatnya bukan ke majelis. Ngapain? Misalnya, Beb, saya ke majelis cuma kepengen ketemu sama teman, pengen duduk saja, bosan di rumah, capek di rumah, datang ke majelis karena bosan di rumah. Tetap malaikat protes lawan Allah, ya Rabb fihim fulanun laisa minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Kata malaikat, ya Allah, yang hadir majelis ini ada bukan golongan mereka. Kenapa bukan golongannya? Karena hadir majelis bukan karena untuk mendapat ilmu, enggak, tujuannya nagih utang misalnya. Maka apa jawaban Allah? Hai malaikat, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka suatu kelompok, mereka suatu kaum yang tidak akan celaka dan rugi orang yang mau duduk bersama mereka. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Makanya bersyukur pian hadir majelis seperti ini, maghrib ada subuh, lebih-lebih misalnya nanti habis isya ada maulid Nabi, hadir. Kenapa? Itu yang pahalanya luar biasa, yang akan kita nikmati ketika kita sudah meninggal dunia. Di dunia ini tidak apa sih? Tidak ada yang bisa kita harapkan, Bapak Ibu. Nabi sudah katakan ad-dunya malmunah malmunan ma fiha illa ma kana lillah wa dzikrullah. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Semenjak Allah menciptakan dunia, Allah enggak memandang dunia dengan pandangan rahmat. Dilaknat sama Allah. Dunia ini dilaknat wa ma fiha mal'unun ma fiha, dan juga dilaknat yang ada di dalam bumi. Bumi ini dilaknat, yang ada di dalam bumi dilaknat. Illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir mengingat kepada Allah semacam majlis zikir seperti ini. Ini yang enggak dilaknat. Ini yang diridhai. Ini yang turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa hadir di mana? Di tempat rahmat yang di situ kita tanpa susah payah rahmat akan turun kepada kita, hadirin. Dalam riwayat yang lain, illa ma kana lillah. Dilaknat ini dunia dan isinya kecuali sesuatu yang karena Allah. Apapun yang karena Allah enggak dilaknat. Ya, apapun yang karena Allah tidak dilaknat. Yang selain kepada Allah dilaknat. Alhamdulillah. Apapun, mau pian bekerja cari dunia bukan karena Allah, dilaknat. Pian masuk kantor bukan karena Allah, dilaknat. Pian menikah bukan karena Allah, dilaknat. Pian berteman bukan karena Allah, dilaknat. Maka hendaknya kalian bertemanlah karena Allah, bekerja karena Allah, masuk kantor karena Allah, menikah karena Allah. Maka setiap aktivitas kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ini enggak berubah, tetap dilaknat sama Allah. Dan dunia ini penipu, dunia ini menipu, dan sihir paling hebat itu dunia sebenarnya, bukan dukun. Salah ya. Dukun itu bagian dari dunia. Dunia ini kejam, Bu. Kalau Anda mau tahu, 1400 tahun yang lalu Sayyidina Ali sudah menggambarkan bagaimana keadaan dunia sudah. Belum Nabi Muhammad lagi. Lihat, kalau Anda pengen tahu sihir dunia, kita ini disihir oleh dunia, tapi kita kadang tidak merasa. Kadang merasa, cuma pura-pura nggak tahu aja. Kata Sayyidina Ali, innal mawatina fid darahim, innad darahima fil mawatini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala, ammal ghaniyyu idza takallama kadiban qalu sadaqta wa ma nataqta muhala, wa ammal faqiru idza takallama sadiqan qalu kadzabta wa abtalu ma qala, wa hiya lisanu liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada qitala. Apa kata Ali? Innad darahima, sesungguhnya rupiah dan dolar yang saat ini kita tergiur dengan dolar, rupiah, fil mawatini kulliha, di seluruh tempat ini, dunia ini, itu taksur rijala mahabatan wa jamala, mampu membuat seseorang mahabah, berwibawa. Wah, orang kalau sudah punya duit, Pak, mau pendek, hitam, jelek, berwibawa tetap, Pak. Wah ya, kadang sekali ngomong itu orang wah berdatangan, berwibawa. Kadang bosnya kurus, kecil badannya, anak buahnya ganal-ganal. Tapi kalau dipanggil, Pak, wah kayak dipanggil, kayak malaikat maut yang manggil, inggih Tuhan. Wah, padahal bodyguardnya itu tinggi besar. Ya,
tinggi besar, seandainya diadu di ring tinju, hancur majikannya ini. Cuma kenapa mereka itu yang badannya gede-gede, tinggi-tinggi itu kok takut? Padahal kecil aja mungkin bosnya itu cuma punya tambang, Bang. Ya, punya tambang, punya emas, punya batu bara. Ya Pak, maaf Pak, enggak siap Pak. Wah, padahal yang bosnya kecil aja mungkin ya sekali tinju siup itu. Tapi kenapa kok bisa takut? Ratusan orang takut, orang gede-gede badannya takut. Kenapa? Dunia itu apa? Sihir, mampu membuat orang tertegun dan takut langsung. Itu Sayyidina Ali sudah ngomong, inna darahima fil nawatin kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala. Dunia ini mampu, kata beliau, membuat seseorang semakin berwibawa. Hei, sini kamu, katanya. Enggak Tuhan, berangkat sana. Siap Tuhan. Sini kamu, berangkat sana. Siap. Yang nyuruh orangnya kecil, yang disuruh ganal-ganal. Kenapa? Ini sihirnya ini, ya. Dunia itu sihirnya kuat. Sihirnya kuat. Sekarang itu pelet kalah sama dunia sekarang. Kalau zaman dulu mungkin pelet, sekarang ya beli Fortuner rebutan yang mau naik sudah. Sekala dukun sudah sama dunia ini. Taksur rijala mahabatan wa jamala, dan membuat orang semakin ganteng. Orang itu kalau kepengen tampan nggak perlu operasi plastik, banyak duit, ganteng dia. Tinggal tunjuk mau yang mana sudah. Mau yang model Cina, mau model Perancis, mau model, tinggal tunjuk aja. Kalau sudah punya duit itu, ya. Sekarang kok ya orang kalau ngelamar itu yang dilihat bukan akhlaknya, padahal Nabi mengatakan, man ja'akum idza ja'akum man tardidahu wa khuluquhu fazawwijuh wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nabi udah ngomong sama kita, kalau datang ke rumah kita datang seseorang yang akhlaknya baik, agamanya bagus, lulusan pesantren, otomatis 5 waktu terjaga, majelisnya terjaga, melamar anak pian, maka kata Nabi, fazawwiju, nikahkan, kawinkan. Kalau ada orang yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, dan melamar putri pian, maka kata Nabi, nikahkan. Wa illa, jika tidak, kalau nggak mau dinikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Jadi terjadinya fitnah ini kenapa sih? Terjadinya kerusakan ini kenapa sih? Karena kita ini menilai seseorang bukan lagi dari agama. Seseorang menilai bukan lagi daripada ilmu, apa? Materi jadi nilai saat ini. Coba ya, kalau guru misalnya ustadz ya dari kampung, ustadz lulusan pesantren ngelamar putri pian, sibuk istikharah jar. Istikharah seminggu nggak selesai istikharah. Kenapa? Ustadznya nggak punya apa-apa soalnya. Ya, jadi kaum di masjid misalnya istikharah ibunya, ya, bapak ibunya. Coba kalau bos tambang ya yang datang bawa Fortuner, langsung diterima di tempat, deal ya. Iya, nggak pakai istikharah kalau bos tambang yang minta. Kenapa? Karena sudah orang sekarang ini menilainya itu bukan lagi dengan agama, pahamlah, dengan harta. Ya, padahal Nabi sudah mengatakan nilai, bahkan per laki-laki pun itu memang nikahlah perempuan karena 4, ya, karena kecantikan, karena kepintaran, karena hartanya, karena nasabnya, karena agamanya. Tapi kata Nabi, kalau dari antara 4 ini nggak ada, maka pilih, kata Nabi, yang agamanya paling bagus. Ya,
Cari perempuan yang agamanya mau laki mau perempuan, cari agamanya yang paling bagus, bukan hartanya yang paling bagus. Ya kalau komplit dua-duanya Habib misalnya ya, kata Bang Ferry, Beb ada perempuan cantik Beb, nasabnya bagus, sugih, agamanya bagus. Kalau ada kayak ini carikan Beb, jangan dicarikan ulun yang nikahi. Cuma kalau misalnya nggak bisa dapat empat-empatnya ini, ya sugih kada, ya mungkin agak nasabnya ya bukan nasab orang mulia, bukan keturunan ulama, ya misalnya. Tapi Beb, masya Allah taat ke majelis, taat, maka pilih itu, maka kita akan beruntung kata Nabi Muhammad. Begitu pula kita ini ya Bapak Ibu, kalau datang ke rumah Anda orang yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, maka diterima. Jangan diukur materi, tapi yang namanya dunia ya, namanya dunia. Wah, yang jelek jadi ganteng. Pian itu Bu ya, kalau kepengen perempuan cantik, bapak-bapak ini kalau pengen perempuan cantik, atau ibu-ibu pengen laki-laki ganteng, mau pian wajahnya kayak keramik kah, ya muka pian kayak cat tembok kah, asal punya duit dapat kayak artis gini, dapat pian itu. Asal punya dunia. Kenapa? Karena itu ketampanan sekarang berasal daripada ada al-fulus. Kata ulama, bil fulus kullu syai'in mulus, ma fi fulus manfus. Sekarang ini apa yang nggak pakai duit ya? Semua pakai duit sekarang ini Bu, Bapak Ibu ya. Sekarang ini ya Allah, mau calon DPR pakai duit, mau jadi bupati pakai duit, ya mau jadi wali kota pakai duit, mau masuk WC pakai duit sekarang ini. Nah, saya masih ingat kemarin ke Surabaya, mampir di rest area, saya mau kencing, kata dia pas mau pulang nggak bayar, suruh bayar dulu Pak, nggak boleh ke katanya, kecuali bayar jar. Padahal sudah gratis loh ini di rest area itu gratis Pak kencing Pak, masih disuruh bayar. Apalagi memang toilet khusus yang untuk orang bayar, bukan umum. Wah, tambah. La ilaha illallah. Taksur rijala mahabatan wa jamala, mampu membuat orang itu semakin berwibawa dan semakin ganteng. Saya mungkin pernah cerita, saya punya teman di Jawa. Dia pernah ngelamar, ada satu orang daerah Probolinggo gitu, perempuan. Berangkat teman saya ini ke sana Bu, naik bis dari Surabaya, naik bis. Ya tahu bis kan? Ya orang Samarinda jarang naik bis. Ya naik travel taunya. Dia naik bis dari Surabaya ke Probolinggo, sampai Probolinggo naik ojek, terus sampai ke rumah si perempuan mau ngelamar, nadroh, ngelihat ta'aruf, bahasa kita ta'aruf. Ditanya sama bapaknya, kesini naik apa? Naik bis jar. Oh naik bis. Oh terus ya mudah-mudahan ya kita istikharah dulu katanya. Ya pulang dapat 2 hari dapat kabar, maaf mimpinya nggak cocok jar. Mimpinya nggak cocok. Oh masya Allah, teman saya akhirnya kerja. Dia beli kain dari Jakarta ya, beli kain, dia bikin konveksi sampai besar perusahaannya, punya perusahaan besar konveksi baju, beli mobil baru Avanza warna putih, masih ingat saya, Avanza warna putih beli. Tanya, itu perempuan yang di Probolinggo udah laku ndak? Belum. Wah saya minta lagi dah, nyoba-nyoba. Memang ini teman saya ini cinta mati, memang cinta betul sama si perempuan ini. Didatangi ke Probolinggo lagi setelah 2 tahun 3 tahun. Sampai sana, oh naik apa ke sini? Lihat mobil Avanza ya, mobil Avanza. Ya, diterima Bu, diterima 2 tahun yang lalu naik bis gak diterima, gak cocok jar mimpinya. Sekarang mimpi apa gak paham sudah. Iya, kalau sudah orang bawa mobil itu nggak perlu mimpi-mimpian sudah ya, nggak perlu istikharah-istikharohan, langsung diterima sudah. Apalagi pos batubara ya,
baru makanya pian laki-laki ini banyak duit ya, pian pengen melamar pacar kamu misalnya, mertuanya kasih Avanza 1 selesai itu. Iya, kalau nggak kasih CRV 1 aman sudah itu, siap. Oh, gitu sudah. Mertua hormat sama menantu nantinya akhirnya. Kenapa? Sihir dunia banyak. Itu Sayyidina Ali sudah ngomong. Bahkan kata Sayyidina Ali, ammal ghaniyyu idza takallama kadziban qalu sadaqta wa manataqta muhala. Orang sugih ini kalau ngomong bohongin, wah bujur pian, padahal bohong aja. Kalau musyawarah gitu, kalau yang sugih ngomong, wah pian tahulah tadi ngomong apa Haji, luar biasa aja. Haji, wah Ji silakan Ji ke depan Ji. Wah kalau pas musyawarah sugih punya tambang, ya apa? Kalau ngomong walaupun bohong gitu, sadaqta, bujur pian Ji. Ngomong pendapat saya begini, bujur ya. Kenapa? Soalnya apa ya? Takut proposalnya ditolak. Ya, kalau enggak dibilang bujur ya, proposal ditolak nanti. Ya, enggak keluar duitnya ini. Akhirnya walaupun kacau pendapatnya dipakai sudah. Itu Sayyidina Ali udah ngomong, ammal ghaniyyu idza takallama kadziban qalu sadaqta wa manataqta muhala. Orang kaya ini kalau ngomong, walaupun padahal ngomongnya sudah tahu orang ini salah, sudah nggak benar sudah ini. Tapi namanya kita tersihir dengan dunia, tertipu dengan dunia. Pian sadaqta, pian bujur, wa manataqta muhala, dan pian kada mungkin berbicara bohong, tidak mungkin. Ya. Tapi wa ammal fakiru idza takallama sadikan qalu kadzabta wa abtalu ma qala. Tapi kalau orang fakir yang ngomong, orang miskin yang ngomong padahal omongannya benar sesuai, tapi wah qalu wah ente ini kamu ini bohong itu, wa ma abtalu ma qala, dan ucapannya enggak dianggap. Orang miskin kalau musyawarah walaupun pendapatnya bagus gak dipakai. Kenapa? Nggak punya duit. Bisa ngomong doang, nggak nyumbang jar. Ya, nggak dipakai. Walaupun ucapannya benar. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Karena ada ad-darahim, rupiah, dolar, ini yang pengaruh. Bahkan kata beliau, wahayal lisanu liman aroda fasohatan. Dunia ini lisan bagi orang yang kepengen fasih omongannya. Pian itu kalau kepengen fasih, lancar ngomong, banyakin duit, lancar udah ngomong. Walaupun pian gagap, pian ini gagap, tidak bisa ngomong. Kalau punya duit, menang di pengadilan itu sudah jelas sudah itu. Tak mungkin kalah pian. Ya pasti menang sudah itu. Mau orang itu kenapa sih Pak? Koruptor itu Pak ya, yang korupsi negara triliunan di penjara cuma setahun, ada yang 6 bulan, padahal miliaran bahkan triliunan. Kenapa? Karena duitnya ganal. Coba nyuri ayam di kampung 3 tahun itu, 3 tahun ya. Inilah kita ini sekarang ini. Kenapa? Tergantung. Hukum itu tergantung apa? Ya tergantung ini. Al-fulus, hukum itu tergantung duit. Duitnya ada, ya sebentar dia di penjara. Duitnya gak ada, ya lawas dia. Ya bisa seumur hidup itu nyuri ayam itu. Ya, naudzubillah. Wahyal lisanu liman arada fasahatan. Kadang ada satu haji ya, tapi sugih, ngomongnya gagap. Kalau saya pendapat begini, wah itu orang Pak dengarkan kayak yang ceramah itu wali kutub sudah. Itu habis ngomong si haji gagap ini, kata dulit temannya, ente tahu tadi haji ngomong apa? Memang motivasinya luar biasa haji itu kalau ngomong, termotivasi kita. Memang haji itu kalau ngomong masuk ke hati jarang.
bukan masuk ke hati. Ente ngelihat duitnya, bro. Memang kalau sudah punya duit jadi fasih sudah, walaupun gagap. Didengarkan sama orang omongannya. Nasihatnya dipakai sama orang. Walaupun salbut kadang ngomong itu, kacau ngomongnya itu, dipakai sama orang. Ya, itulah sihir dunia. Wahyas silahu liman arada kitala, kata Sayyidina Ali, dan dunia ini adalah silah, senjata bagi orang yang ingin berperang atau membunuh. Bapak Ibu, kalau pian punya musuh, misalnya musuh ada 100 orang, pian itu ngelawan 100 itu nggak mungkin mampu. Mau belajar karate, kungfu, mau kayak apa nggak mungkin mampu ngelawan orang 100. Jet Li yang hebat kayak itu ngelawan 100, ya keok juga, Bu. Tumbang. Mau siapapun lah, pendekar-pendekar itu ngelawan orang 100 ya mati juga. Nggak ada yang mampu. Ya hilang karatenya kalau sudah ngelawan 100. Ya itu karate itu kalau sudah ngelawan cuma 2-3 orang bisa. Ya, yang punya kungfu itu ya, itu ngelawan 3 orang 4 orang bisa lah, 4 orang maksimal 5 lawan 100 jadi goblok pian. Mau kungfu mau karate hilang kungfunya. Ya yang ada jambak-jambakan gitu, sudah hilang kungfunya sudah itu. Ngelawan orang 100. Makanya kalau pian itu punya, misalnya punya musuh 100, nggak perlu belajar karate apa, banyak duit, gampang dia mau bunuh orang. Sini kasih 100 juta bunuh itu, mati berataan musuh pian. Tinggal di rumah selesai, mati semua musuh. Kenapa? Ini sihir dunia ini. Mau membunuh orang gampang, nggak perlu berdarah tangan pian, nggak perlu belajar karate, tinggal telepon selesai. Di Jawa Timur, Bu, kemarin Bu saya dengar kabar ya, ada orang itu berani membunuh temannya hanya gara-gara dikasih duit dikasih duit 1,5 juta. 1,5 juta harganya orang kayak apa? Saya kira salah dengar, saya kira 150 juta kah? Atau misalnya 1 miliar, 1,5 juta suruh bunuh orang mau? Goblok itu. Bungul. Nah ini saking kenapa sihir dunia ini bahayanya ya. Orang kalau ingin berperang gampang, ini masalah polusi, tergantung dunianya. Wahyas silah liman arada qitala, itu senjata bagi orang yang ingin membunuh dan berperang dunia. Makanya dunia dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dunia banyak mudarat. Dunia penipu. Penipu itu kita tahu, padahal ya dunia ini penipu, cuma dijadikan teman kan lucu. Yang ngomong penipu itu bukan saya, Allah. Yang ngomong dunia ini penipu Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Apa kata Allah? Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Menipu, Pak. Yang ngomong Allah, yang ngomong yang menciptakan dunia, yang ngomong bukan saya. Yang ngomong dunia ini penipu, pencipta dunia sendiri siapa? Allah. Cuma kita nganggap penipu adalah sahabat dekat. Dan di mana-mana, Pak, namanya penipu itu ngasih harapan, ngasih iming-iming, ya imbalan yang besar. Nanti kalau kamu begini maka keuntungannya ratusan juta. Wah, diiming-imingi. Nggak ada penipu itu jujur tuh, nggak ada. Pasti penipu itu bohong. Ya penipu jujur ya nggak nipu namanya. Ya orang jujur itu bukan. Ya nanti bakal wah ditipu, diiming-imingi. Ternyata ya enggak, tambah susah, tambah berat. Di dunia tambah berat, dikubur berat, semakin berat, semakin berat hisabnya. Na'udzubillahi min dzalik, berat. Kenapa?
Inilah kalau kita pengen tahu bagaimana hakikat dunia. Alhamdulillah. Kecuali yang enggak dilaknat illa zikrullah, kecuali yang berzikir kepada Allah. Semacam majelis zikir seperti kita ini yang enggak dilaknat lawan Allah. Ini yang dicintai sama Allah. Dalam riwayat yang lain, illa ma kana lillah, kecuali sesuatu yang karena Allah. Apapun yang karena Allah, maka itu dirahmati dan tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini pakai seperlunya aja. Orang kalau karena Allah, dia akan gunakan dunia seperlunya, sisanya untuk beramal. Itu orang karena Allah. Tapi orang yang dunia bukan karena Allah, dia akan sibuk mengumpulkan dunia dan tidak sibuk beramal. Itu orang. Mau tahu bedanya, Bu? Beb, bagaimana cara membedakan orang sugih yang misalnya mencari dunia karena Allah atau memang karena mengumpulkan dunia? Lihat, dia banyak beramal kadang. Kalau dia banyak beramal, oh masya Allah beb, orang sugih beb, di sana bangun pondok, di sini bangun masjid, ya, di sini bangun panti asuhan anak yatim. Ini orang mencari dunia karena Allah. Kenapa? Untuk manfaat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ada bos tambang batu bara sugih beb, wah mobilnya puluhan, tapi masjid tidak pernah bangun, musalla lagi nggak punya. Misalnya, ya, sedekah yang jarang-jarang. Wah, ini orang berarti mencari dunia karena nafsunya, bukan karena Allah. Hanya kepengen seneng ngumpulin dunia. Ya, habis dikumpulkan ditinggal. Paham enggak? Ini kalau bahasa orang tasawuf itu orang yang nggak punya akal. Dikumpulkan, terkumpul, banyak ditinggal. Kan begitu hakikat orang mencari dunia, Bu. Ngumpulkan tahunan, dikumpulkan taruh rekening 1 M, 2 M, 3 sampai 10 miliar, mati ditinggal 10 M. Tinggal direbut. Ya, kalau anak-anaknya anak soleh-soleha semuanya digunakan untuk yang taat, dibuat nyabu lawan anak, sakit dikubur orang tua. Dibuat mabok sama anak, dibuat zina sama anak, harta warisan yang Anda tinggalkan, sakit yang dikubur. Ini orang yang mengumpulkan dunia bukan karena Allah, maka sakit jadinya. Dikumpulkan, seneng ngumpulkan doang, nggak mau beramal. Orang kalau cerdas, dia akan mengumpulkan di akhirat, bukan di dunia. Oh, ini saya titip ke masjid uang 2 juta, titip ke masjid, saya ambil di akhirat. Begitu. Ini nitip ke majelis misalnya 1 juta, saya ambil di akhirat, gak hilang. Di dunia seperti hilang, tapi hakikatnya tidak hilang, bisa pian ambil dikubur. Apalagi sudah Nabi menjanjikan orang yang mau mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, sedekahnya, hartanya nggak mungkin berkurang. Mana qasamalun fi bar walaban illa bihabziz zakah. Tidak akan berkurang harta di laut, tidak akan hancur harta di laut dan di daratan kecuali karena nggak mau mengeluarkan zakat, karena nggak mau bersedekah, karena nggak mau membantu orang. Maka kalau orang tadi itu, dia kalau mau membantu yang lainnya, kalau pian mau membantu yang lainnya, maka insya Allah harta pian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Al-Imam Husain Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah, Bu, ngirim barang ke satu negeri, ke Irak, dari Hadramut ke Irak. Kemudian dengar kabar bahwa sekarang musim ombak. Semua kapal yang berangkat tanggal 17 misalnya, itu tenggelam berataan. Termasuk jadwalnya Al-Imam Husain, Al-Habib Husain, itu jadwalnya tanggal 17 berangkat. Sehingga dikabarkan tenggelam. Dengar kabar, datang anaknya. Bah, kata anaknya, apa? Kapal kita tenggelam. Apa kata Habib Husain? Enggak, aman kapal kita. Kabar valid sudah kok, dari mana? Dari Syah Bandar sudah jelas, dari ini sudah, wah, dari pelabuhan udah jelas bahwa kapal kita tenggelam. Semuanya yang berangkat hari itu tenggelam. Kata beliau, enggak, kapal kita enggak tenggelam.
Ternyata beberapa hari kemudian betul. Ternyata apa? Kapalnya Habib Husin tadi itu tidak berlayar karena ada sebagian kapalnya ada yang rusak, ada yang mungkin ada yang bocor. Ternyata masih di pelabuhan, Pak, belum berangkat. Selamat, yang lain berangkat semua. Kapal beliau aja yang nggak berangkat, yang lain berangkat semuanya, tenggelam semuanya. Tanya, ya Habib, kok tahu pian kalau misalnya apakah ini kasyaf? Kok kapal pian tadi enggak tenggelam? Ya karena saya itu sedekah kok. Karena saya mengeluarkan zakat sesuai dengan perintah. Enggak mungkin loh, perintah kata Nabi, enggak mungkin hancur, enggak mungkin hilang harta di darat dan di lautan kalau dia mau mengeluarkan zakat dan sedekah, enggak mungkin hilang. Aman. Yakin di situ. Apalagi kata Nabi, "Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan semakin bertambah dan bertambah, tidak akan berkurang hal ini. Dan akan dijaga sama Allah. Orang yang rajin sedekah ini, memang Bu ya, berat Bu ya. Namanya orang sedekah itu nggak ada yang enteng. Namanya kalau enteng bukan sedekah namanya itu. Orang mampu semuanya. Berat ya berat. Orang kok enak aja sedekah itu. Mereka itu memaksakan diri, harus dipaksa memang. Awalnya harus dipaksa, lama-lama jadi nikmat nantinya. Orang kalau terbiasa pelit, orang terbiasa bakhil, sampai tua gin bakhil, itu penyakit kata guru saya. Orang bakhil ini penyakit. Caranya apa diobati? Dibiasakan sedekah. Penyakit itu. Hati-hati, penyakit bakhil, sifat kikir itu penyakit Bapak Ibu, jangan dibiarkan. Dan kalau sudah mengakar dalam tubuh dalam seseorang, berat. Diceritakan sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya, orang pelit ini, orang kikir, lihat saking pelitnya ya. Sugih loh padahal. Orang sugih suatu saat diundang sama tetangga sebelah makan. Wah, namanya undangan ya, ada ayam, ada daging kambing, gulai, krengsengan, dia makan, wah, sampai kenyang perutnya, minum jus ini, jus itu, sampai besar, sampai sakit perut, kekenyangan. Kenapa? Tidak pernah makan enak di rumahnya. Di rumahnya tempe tahu iwak karing terus. Ya, padahal orangnya sugih. Iya, terus tempe tahu, tidak mau beli daging. Kenapa? Mahal jadi. Nah, kebetulan diundang tetangga, makan sendirinya sampai sakit perut. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Diperiksa. Kata dokter, tabibnya mengatakan ini nggak ada apa-apa sebenarnya, cuma kekenyangan saja. Suruh muntahkan, sembuh biar. Apa ajarnya? Dokter, sampai kapanpun nggak mungkin saya muntahkan, biar mati gini tidak masalah katanya. Sakti mahal harganya, mau saya keluarkan, sayang. Gulai mau saya keluarkan, sayang katanya. Itu orang bakhil gitu. Ya tidak mau dikeluarkan, mau jadi penyakit tidak mau, tetap tidak mau dikeluarkan sama dia. Saking bakhilnya, bahaya orang pelit ini hadirin. Orang kikir itu berat. Makanya Allah mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, dan berjihadlah, wajahidu apa? Bi amwalikum, dengan harta kalian. Pertama harta dulu. Baru wa anfusikum, baru diri dan jiwa kalian. Ulama mengatakan kenapa Allah menyebutkan harta dulu baru diri kita? Karena kata ulama, orang ini fitrah manusia, mereka lebih cinta harta daripada dirinya. Ya, berapa banyak orang mengorbankan dirinya demi harta, menghancurkan dirinya demi dunia. Memang berat ya. Tapi berjihadlah. Wajahidu bi amwalikum. Insya Allah ini. Sudah masuk ya. Berjihadlah kata Allah dengan apa? Harta kalian berat ya, berat. Harus dipaksa. Kenapa? Kalau nggak dibiasakan, hati-hati. Sakit ya, di dunia sakit, dikubur lebih sakit. Naudzubillah
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya di atas dunia ini dijadikan orang yang cerdas kita ini ya. Kita memang pecinta dunia, tapi mudah-mudahan kita tidak dikuasai oleh dunia. Ya, mudah-mudahan kita tidak dijadikan budaknya dunia. Ya, dan jangan dijadikan pembantunya dunia. Dan kita minta kepada Allah, Allah mudahkan untuk kita untuk bisa mengelola dunia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.